Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana nih? Gimana kabar sobat sekalian di rumah? Nah, coba Sobat Belajar, kalau misalnya kabarnya lagi nggak baik-baik aja, kira-kira Sobat Belajar bisa nggak ya fokus untuk belajar bareng Kavia kali ini? Kira-kira bisa nggak ya? Tentunya nggak bisa. Kavia aja kalau misalnya lagi nggak mood tuh, semua kerjaan tuh bisa kacau. Gimana Sobat Belajar nih yang harus belajar seharian tapi moodnya lagi nggak enak? Pastinya nggak mungkin bisa menyerap dengan baik kan? Nah, gimana nih Kavia caranya biar Sobat Belajar di rumah ini bisa mengembalikan moodnya menjadi lebih baik lagi? Coba Sobat Belajar ingat-ingat lagi nih momentum dari kenangan-kenangan indah yang ada di hidup Sobat Belajar. Misalnya ketika sedang jalan-jalan, coba diingat lagi, misalnya lagi jalan-jalan ke pantai, atau lagi jalan-jalan ke gunung, lagi naik gunung bareng, atau lagi jalan-jalan ke puncak misalnya. Nah, diingat-ingat lagi tuh pemandangan hijau yang ada di puncak. Atau kalau mau cara gampang, coba Sobat Belajar lihat nih idola-idola Sobat Belajar. Pasti kan ganteng-ganteng nih, cantik banget kan. Nah, ngelihat senyum para idola aja nih, para artis-artis terkenal aja tuh pasti udah mengembalikan mood. Kalau nggak bisa juga gimana? Coba Sobat Belajar lihat ekspresi Sobat Belajar di cermin. Enak gak ya kira-kira kalau misalnya nggak senyum? Nggak enak dong, ya kan? Terus coba Sobat Belajar tersenyum. Senyum Pepsodent. Enak gak kalau misalnya habis senyum? Enak kan? Nah, kalau misalnya udah ngeliat senyuman, ngeliat ekspresinya enak, kira-kira moodnya bisa balik lagi nggak? Bisa banget, oke? Nah, tadi Kavia sudah kasih tips buat Sobat Belajar sekalian biar bisa ngebalikin moodnya lagi, biar bisa semangat lagi, biar bisa apa? Biar bisa semangat lagi untuk menerima pembelajaran kali ini. Karena kali ini Kavia mau bahas tentang sesuatu yang biasanya kita yang biasanya kita rasakan sehari-hari kalau misalnya lagi banyak banget aktivitas. Kira-kira apa ya? Nah, Sobat Belajar pernah sadar nggak sih kenapa kita bisa kesemutan? Nah, kenapa kesemutan? Kenapa nggak kegajahan? Kenapa nggak kekucingan? Loh, kenapa? Jadi salahnya si semut nih. Maksudnya kaki kita disemutin gitu, kaki kita manis gitu. Emangnya sebenarnya kesemutan tuh apa sih? Nah, kesemutan itu dalam bahasa kedokteran adalah parestesia. Penyebabnya adalah aktivitas yang dilakukan terlalu lama dan menekan suatu bagian. Nah, akibat tertekannya suatu bagian dari tubuh ini, maka dia akan menekan saraf yang ada di bagian tubuh tersebut. Ketika saraf itu tertekan, maka akan ada kesalahan atau gangguan pada koordinasi saraf tersebut. Jadi istilahnya sarafnya itu akan saling bertabrakan. Nah, makanya jadinya rasanya nih kaki kita atau tangan kita ketika sedang parestesia itu rasanya kayak banyak banget semut di sini, kayak kebas, kayak gak enak banget deh mau digerakin gitu kan. Nah, ketika kita sudah mengalami kesemutan, itu sebenarnya temporer ya, maksudnya ada kesemutan yang hanya dirasakan beberapa saat saja atau beberapa menit saja. Tetapi ada juga kesemutan yang kronis nih, alias yang tidak bisa durasinya itu dia tidak hanya sebentar tapi berlarut-larut. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu bisa jadi ada gangguan pada sarafnya tapi sudah di level yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar mulai kesemutan nih atau sering kesemutan, misalnya kayak sehari kesemutan bisa 5-6 kali. Nah, hati-hati tuh Sobat Belajar, jangan-jangan parestesianya sudah akut. Tapi kalau misalnya sehari cuma 1-2 kali, itu it's okay, berarti cuma salah posisi aja nih. Entah kalau kesemutan di tangan karena terlalu lama megang handphone, ataupun ketika sedang duduk posisinya tidak benar. Nah, kalau misalnya udah parestesia, Sobat Belajar gampang, tinggal lurusin aja bagian-bagian yang tadinya posisinya kesemutan itu, diem dulu, biarin aliran darahnya itu mengalir lagi ke bagian yang kesemutan tadi. Nanti juga lama-kelamaan parestesianya akan berhenti. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi sebenarnya kesemutan ini dia ada dua nih, ada yang kronis, ada yang temporer. Nah, hati-hati seperti tadi Kavia sudah bilang, hati-hati ketika sudah parestesia yang kronis gitu tuh harus diperiksakan ke dokter. Oke, karena tadi
karena tadi kaitannya dengan saraf, kira-kira sebenarnya koordinasi saraf yang benar itu seperti apa sih? Apa aja sih yang membentuk koordinasi saraf tersebut? Penasaran? Nah, Sobat Belajar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Live Hasis Ayo Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar. Jadi sebenarnya sistem saraf itu adalah salah satu sistem yang membangun dari sistem koordinasi. Coba kita lihat di sini ada beruang kecil yang lucu ini lagi makan. Nah, sebenarnya ketika beruang kecil ini lagi makan, itu melibatkan 3 komponen sistem yang ada pada sistem koordinasi. Yang pertama adalah sistem saraf terlebih dahulu. Karena ketika kita mencium bau makanan yang enak nih, pastinya sistem saraf kita akan langsung memicu ke sistem endokrin nih, atau sistem hormon. Nah, akan ada hormon yang memberikan sinyal bahwa tubuh ini nih lapar nih, butuh makanan nih. Maka nanti yang akan bergerak untuk makan itu adalah sistem indera. Nah, nanti ketika kita lapar, kan mata kita akan mencari makanan, hidung kita akan mencari makanan yang enak, kemudian tangan kita akan ngambil makanan, mulut kita akan merasakan makanan, mengunyah makanan, sampai nantinya akan dicerna. Jadi ketika kita makan tuh udah ribet banget nih, alias udah ada 3 sistem yang bergerak ketika kita makan dan berkoordinasi agar kita bisa makan. Oke, yang pertama akan kita bahas dari sistem koordinasi itu adalah sistem saraf. Oke, kita ke sistem saraf. Di dalam sistem saraf tuh ada apa aja sih? Yang pertama komponen penyusunnya. Kita lihat dulu nih di dalam sistem saraf itu siapa aja sih yang menyusunnya. Kemudian penghantaran impulsnya. Bagaimana tuh caranya impuls yang kita terima itu bisa sampai nih ke sel kepada organ-organ target. Kemudian kita akan belajar tentang sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Dan yang terakhir adalah gangguan pada saraf. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas pertama adalah komponen penyusun dari saraf. Siapakah dia kunci dari semua sistem saraf? Yaitu adalah neuron atau sel saraf. Bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama ada dendrit. Oke, dendrit itu dia adalah juluran dari sitoplasma. Dia adalah juluran dari sitoplasma. Fungsinya untuk menerima impuls dari luar gitu. Kemudian setelah impulsnya masuk ke dalam dendrit, maka dia akan diproses oleh nukleus yang ada di dalam badan sel. Kemudian impuls itu akan jalan nih. Nah, ke sini dia akan loncat tut. Dia akan jalan begini, tapi dia akan loncat. Dia akan loncat melalui nodus Ranvier, yaitu adalah bagian dari akson. Ya, jadi yang panjang ini nih sebenarnya adalah akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Gitu. Nah, di dalam selubung mielin itu ada sel swan. Oke. Nah, jadi Kavya ulang ya. Agak ribet nih. Jadi yang pertama adalah bagian dari neuron itu adalah dendrit, yaitu adalah juluran sitoplasma. Kemudian ada badan sel dan juga nukleus, ya. Kemudian ini akan memanjang. Nah, bagian yang memanjang ini adalah akson. Nah, di akson itu ada bagian yang terselubung. Oke, bagian yang terselubung itu sebenarnya adalah sel swan. Nah, sel swan itu diselubungi oleh selubung mielin. Nah, bagian yang tidak diselubungi oleh selubung mielin, yang ini nih 1, 2, 3, 4 nih celah-celahnya adalah nodus Ranvier. Nah, kemudian nanti impuls akan masuk ke akson terminal, baru ke sinapsis. Oke, nah sel saraf itu terdiri dari bermacam-macam. Jadi nggak hanya satu nih. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Ada, dan juga yang kedua berdasarkan juluran sitoplasmanya. Berarti berdasarkan siapa? Berdasarkan dendritnya. Kemudian berdasarkan fungsi itu ada 3. Ada neuron motorik, kemudian ada neuron sensorik, dan ada neuron konektor.
Nah, yang tadi menerima impuls atau rangsangan dari luar itu adalah neuron sensorik, yang nantinya akan dihubungkan oleh neuron konektor menuju neuron motorik. Karena apa? Neuron motorik itu adalah yang akan menyampaikan rangsang langsung ke sel targetnya atau ke organ targetnya. Nah, kalau berdasarkan juluran sitoplasmanya itu ada neuron unipolar, kemudian ada neuron bipolar, dan ada neuron multipolar. Kalau kita lihat dari namanya ada uni, bi, dan multi. Berarti ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Kita lihat. Nah, kalau yang pertama adalah uni dulu ya. Kita mulai dari yang satu dulu. Unipolar. Dia hanya terdiri dari satu akson dan dendrit. Jadi akson dan dendritnya ini dia terlihat seperti menyatu gitu. Dan biasanya untuk neuron unipolar itu adanya di mana ya? Nah, kalau neuron unipolar itu adanya di organ indera. Nah, kalau misalnya organ indera itu dia di bipolar. Organ indera. Kalau pseudopolar itu adanya di rongga cerebral atau rongga yang ada di antara otak dan juga tengkorak. Oke. Nah, tadi kan pseudopolar atau ini unipolar namanya. Itu dia dendrit. Ini dendrit dan juga aksonnya terlihat seperti menyatu. Kalau bipolar berarti juluran dendritnya ada dua. 1, 2. Nah, adanya di organ indera atau dia berfungsinya sebagai neuron motorik. Nah, baru nih kalau yang multipolar dia juluran dendritnya banyak. Nah, banyak ya juluran dendritnya ya, bisa lebih dari 2. Ini adanya di otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Oke? Seperti itu ya. Jadi di setiap bagian tubuh itu dia punya macam-macam neuron. Oke, jadi bentuknya beda-beda tuh, walaupun semuanya sel saraf, tapi berdasarkan fungsi dan juga juluran sitoplasmanya dia beda-beda bentuknya. Nah, kemudian komponen penyusunnya selain neuron itu ada sel glia yang menjadi dukungan nih. Jadi selain untuk menghantarkan impuls, sel saraf itu kayak butuh pendukung nih. Nah, pendukungnya itu siapa? Sel glia. Gitu. Sel glia itu ada yang kebanyakan ada di SSP atau sistem saraf pusat, ada yang terletak di SST. Kalau yang terletak di SST atau sistem saraf tepi itu adalah sel swan. Jadi kebanyakan sel swan nih. Tapi kalau misalnya di sistem saraf pusat adanya siapa? Nih, adanya oligodendrosit, ini SSP, astrosit, microglia cell, dan epidermal cell. Oke, jadi yang warna merah itu yang ada di SSP, yang warna hijau itu yang ada di SST. Ini klasifikasinya ya, merah SSP. Yang hijau SST. Hijau SST. Oke. Upsi. SSP. Yang hijau SST. Gimana? Oke. Nah, jadi masing-masing kan kalau misalnya yang sel swan kita sudah tahu ya fungsinya dia memang ada di akson. Nah, sekarang di sini yang di SSP nih yang macam-macam sel glianya. Ada oligodendrosit. Oligodendrosit itu fungsinya untuk menyelubungi akson. Oke, dia menyelubungi akson. Alias ya dia menyelubungi si selubung mielin. Oke. Nah, kemudian ada astrosit. Nah, kalau astrosit dia bentuknya seperti bintang, makanya namanya astro. Ya, bentuknya seperti bintang ya. Tuh, kayak bintang. Fungsinya untuk apa? Dia seperti lem antar sel saraf. Jadi dia yang menggabungkan antar sel saraf gitu. Kemudian ada microglial cell. Kalau microglial itu fungsinya dia sebagai guard atau sebagai sistem imun, sehingga dia bisa fagosit sel-sel asing yang akan menyerang sistem saraf. Dan yang terakhir adalah ependymal cell
ini sel yang berada di antara rongga cerebral. Gitu, rongga cerebral. Atau rongga antara otak dan tengkorak. Oke, seperti itu ya sahabat belajar. Tuh, masing-masing sudah punya fungsinya. Boleh di screenshot dulu ya sebelum Kavia next lagi. Kavia kasih 3 detik. 3, 2, 1. Oke, setelah semua di screenshot, kita next ke komponen selanjutnya, yaitu adalah sinapsis. Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwa di bagian ujung dari sel saraf itu ada akson atau akson terminal, karena kan dia ada di ujung. Nah, dari satu akson ke akson lainnya, itu dia punya celah. Jadi antara sel saraf dengan sel saraf lainnya itu dia punya celah. Celah antar sel saraf tersebut adalah sinapsis. Nah, sinapsis ini dia terdiri dari 3 buah bagian. Yang pertama adalah presinapsis, yang kedua adalah gap junction atau celah. Di sini nih gap junction. Ini kalau kita gap junction, ya, celah yang ada di antara presinapsis dan postsynaptic neuron. Nah, di gap junction antara presinaptik dan juga postsynaptic neuron alias presinapsis dan postsinapsis nih, ada yang namanya neurotransmitter. Apa tuh kan neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah zat-zat kimia yang fungsinya untuk mempercepat atau memperlambat jalannya impuls. Kok bisa ada yang memperlambat, ada yang mempercepat? Itu semua tergantung dengan impuls yang dialirkan gitu. Contohnya apa? Neurotransmitter untuk mempercepat. Ya, kita berarti untuk mempercepat nih, kita tulis ya. Neurotransmitter untuk mempercepat itu ada asetilkolin, dan norepinefrin. Kemudian ada juga neurotransmitter yang menghambat impuls, yaitu adalah GABA. Nah, kalau asetilkolin itu biasanya dia ada di proses kontraksi otot, oke, yang sudah kita pelajari di sistem gerak. Nah, asetilkolin itu fungsinya kan untuk mempercepat adanya kontraksi, ya kan? Kalau norepinefrin, dia itu untuk mempercepat impuls sampai ke hormon adrenalin. Jadi fungsinya itu untuk mempercepat impuls sebagai tanda bahaya. Jadi kalau ada bahaya nih, neurotransmitternya itu adalah norepinefrin. Terus kemudian hormon adrenalin itu akan nge-stop kita nih, hey, ada bahaya nih, gitu. Ada bahaya, ayo kita cepet lari. Misalnya apa? Dikejar maling. Ngejar maling. Atau misalnya dikejar anjing. Atau misalnya dikejar penagih hutang. Bisa juga kan kalau dikejar mantan, lari nggak ya? Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada juga neurotransmitter yang memperlambat impuls, yaitu adalah GABA. Jadi sebenarnya ketika tingkat GABA itu ditekan, maka dia bisa mengendalikan tingkat kecemasan seseorang. Tetapi ketika tingkat GABA meningkat, maka dia akan mempercepat kegelisahan. Jadi misalnya kalau tingkat GABA-nya terlalu tinggi nih, artinya sobat belajar ini sedang galau, sedang gelisah, nggak tenang deh pokoknya. Itu berarti tingkat GABA-nya sedang tinggi. Tapi kalau misalnya sobat belajar tenang, relax, ya udahlah ya, lewatin aja gitu. Itu berarti GABA-nya sedang rendah. Oke, seperti itu ya. Makanya tadi neurotransmitter itu ada yang mempercepat impuls, ada juga yang memperlambat impuls. Oke, kemudian kita akan belajar tentang penghantaran impuls tuh yang dari tadi sudah Kavia omongin tuh. Apa sih tuh Kak impuls? Bahkan dari Kavia ngomonginnya impuls mulu. Oke, impuls itu sebenarnya ada rangsangan yang berupa aliran listrik. Jadi impuls tuh dia bentuknya tuh aliran listrik. Makanya untuk perpindahannya itu dia butuh pompa ion Na dan juga K alias natrium dan kalium. Oke, sobat belajar. Nah, ini ya penghantaran impuls. Nah, penghantaran impuls dia itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada polarisasi, yang kedua ada depolarisasi, yang ketiga ada repolarisasi. Oke, tahapan pertama adalah polarisasi.
Oke, polarisasi atau keadaan istirahat. Ketika keadaan istirahat, seperti yang tadi Kavia bilang bahwa nanti impulsnya itu atau aliran listriknya itu akan dijalankan oleh pompa NA dan K. Berarti kalau pompa NA dan juga K itu tertutup, maka dia akan istirahat. Maka ya sel sarafnya tidak akan ada yang namanya rangsangan impuls. Oke, makanya disebut sebagai keadaan istirahat. Ini step 1 ya. Nah, step 2-nya adalah depolarisasi. Berarti sudah ada impuls yang masuk ke dalam saraf. Oke, dan impuls itu harus melewati sel saraf tersebut. Apa yang akan terjadi? Ketika ada impuls, maka pompa NA akan keluar. Dan keadaan di dalam sel ini dia akan lebih negatif gitu. Jadi akan ada ion-ion dengan gelombang negatif yang masuk ke dalam saraf gitu. Oke, makanya ion K-nya tertutup. Jadi kuncinya itu adalah ketika Na itu terbuka, maka ion negatif yang akan masuk. Nah, kalau pompa K-nya terbuka, maka yang akan masuk adalah ion positif. Nah, kalau Na-nya terbuka, ion negatifnya masuk ke dalam sel dan keadaan di dalam sel itu jauh lebih negatif dibandingkan di luar, itu berarti sel saraf sedang depolarisasi, berarti sedang ada impuls yang berjalan di dalam sel saraf. Lalu gimana Kak ketika impuls ini sudah selesai nih berjalan dari sel saraf? Berarti akan kembali lagi ke posisi semula. Tadi ketika di sini kan lebih negatif keadaannya. Berarti kalau misalnya sudah selesai, berarti keadaan di dalamnya lebih negatif atau positif? Lebih positif, ya kan? Nah, tadi kalau Na terbuka ya masuk ion negatif. Kalau K terbuka berarti ion positif yang masuk. Nah, kalau misalnya keadaannya lebih positif, berarti yang terbuka gerbang Na apa gerbang K ya? Gerbang yang mana? Gerbang stasiun? Bukan, gerbang K. Oke. Nah, tahapan ketika keadaan di dalam sel itu lebih positif disebut sebagai fase repolarisasi. Oke, yang ini depolarisasi. Oke, seperti itu ya sobat belajar, bagaimana impuls atau rangsangan itu bisa terhantar di dalam sel saraf. Oke, nah selanjutnya kita akan ke sistem saraf pusat. Nah, ini nih. Di sini kita akan belajar tentang otak dan juga sumsum tulang belakang. Oke, kita sebut sistem saraf pusat itu adalah SSP. Oke. Nah, apa aja sih yang ada di dalam otak kita? Bagaimana strukturnya? Pertama kita belajar dulu dari anatominya. Jadi, ini adalah lapisan luar dari otak. Lihat deh. Jadi sebenarnya otak sama tengkorak itu dia punya celah yang namanya tadi rongga cerebral. Nah, setelah rongga cerebral itu ada yang namanya lapisan meninges. Sering dengar ya, ada penyakit yang namanya meningitis radang selaput otak. Nah, ini meninges ini. Meninges itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada durameter yang strukturnya kokoh, kemudian ada arachnoid yang memiliki sedikit pembuluh darah, baru nanti piameter itu berarti lapisan paling dalam yang dekat dengan rongga cerebral itu memiliki banyak sekali pembuluh darah. Baru nanti setelah meninges dia ada tulang atau tengkorak, periosteum dan juga skin atau kulit kita yang paling luar yang berisi rambut-rambut. Selanjutnya, nah di dalam otak atau di anatomi otak, nah kita lihat nih ada yang bagian warna putih atau white matter dan juga gray matter. Bedanya apa? White matter itu dia isinya adalah selubung mielin. Masih ingat ya? Jadi sel saraf itu dia kan paling ujung awalnya itu adalah badan sel. Kemudian mulai ke panjangnya aksonnya adalah selubung mielin. Nah, nanti yang bagian gray matternya itu ada badan saraf.
yang tadi, badan saraf yang ada nukleusnya, yang ada dendritnya. Oke, seperti itu ya. Kalau di otak seperti ini, tapi kalau misalnya di sumsum tulang belakang itu terbalik. Jadi yang gray matter di dalam, yang white matter di luar. Kenapa bisa begitu? Nanti Kak Fia jelasin. Oke, nah kemudian otak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Otak tuh ada 4. Ada otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak kecil. Oke, untuk bagian otak besar itu yang terdiri dari terdiri dari lobus. Ada frontal lobe, temporal lobe, ada parietal, sama satu lagi harusnya occipital di belakang sini nih harusnya. Oke, dan masing-masing itu punya fungsinya. Nah, yang pertama ada frontal lobe. Frontal lobe itu dia yang mengatur kognitif gitu, dan juga motorik pergerakan kita. Kemudian temporal yang ada di sini nih, itu dia mengatur apa? Dia mengatur visual. Jadi ketika kita melihat sesuatu, yang menerjemahkan adalah bagian temporal. Kemudian ada bagian parietal yang ada di sini. Nah, bagian parietal ini yang mengatur suhu di dalam badan kita. Jadi kalau misalnya lagi demam, yang dikompres yang di sini, bukan yang di sini. Oke, karena di sini yang mengatur suhu. Nah, oke, seperti itu ya sahabat belajar. Dan satu lagi occipital yang ada di sini untuk mengatur pendengaran. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada bagian dari otak depan atau diencephalon. Nah, diencephalon ini terdiri dari talamus dan juga hipotalamus yang ini. Oke. Nah, kalau di talamus sama hipotalamus itu kebanyakan untuk pengaturan sistem endokrin. Kemudian ada mesencephalon atau otak tengah. Kalau otak tengah itu fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk mengatur keseimbangan. Untuk mengatur motorik nih, mengatur bener nggak sih koordinasi kita gitu, koordinasi tubuh kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah otak kecil untuk keseimbangan. Seperti itu ya. Itu bagian-bagian dari otak. Nah, kemudian yang menyusun sistem saraf pusat selain otak adalah tadi sumsum tulang belakang. Yang tadi Kak Fia udah sempat spoiler ya, bahwa di sumsum tulang belakang itu dia terbalik nih, white matternya itu di luar, yang gray matternya di dalam. Kenapa? Karena impuls itu akan lebih cepat bergerak melewati white matter dibandingkan gray matter. Karena seperti yang kita tahu bahwa sumsum tulang belakang ini berfungsi saat kita melakukan gerak refleks atau gerak yang tidak kita sadari. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Menarik ya tentang sistem saraf ini, dan ternyata koordinasi tubuh kita itu tidak segampang itu semuanya ketika bergerak. Oke sobat belajar, makanya karena materi yang menarik, jangan malas belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!